selamat sore, selamat hari Natal sekolah minggu. Mari kita sambut kelahiran Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang. Selamat datang Yesus Tuhanku, yang turun dari surga yang rumahmu. Selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam, bangunlah gembala, lihat terang besar, dengar berita surga dan bergamar. Sungguh malam ini Tuhan Yesus lahirlah, jadi kanak-kanak yang dalam palungan. Salam. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, karena kebaikan Tuhan, karena kasih Tuhan. Dalam keadaan seperti ini ya Tuhan, kami bersyukur kami dapat merayakan hari kelahiran Tuhan, kedatangan Tuhan di dunia ini. Tuhan akan berkati acara yang sederhana ini, Natal Sekolah Minggu Gereja Baptis Batu Zaman. Mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya, Tuhan berkati sehingga boleh berjalan dengan lancar. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat Hari Natal Sekolah Minggu Gereja Baptis Batu Zaman. Kita mengucap syukur meskipun dalam keadaan pandemi corona seperti ini ya, tapi kita bersyukur karena Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk merayakan kelahiran Tuhan. Tuhan datang, Tuhan mengasihi kita semua sehingga Dia dengan rela turun ke dunia ini untuk menyatakan kasih-Nya kepada kita semua. Selamat Hari Natal. Hai buat yang di rumah, selamat Hari Natal. Meskipun keadaan demikian tidak mengurangi sukacita kita untuk merayakan Hari Natal. Betul? Belum kedengaran? Betul katanya tim musik ya. Mari kita akan lanjutkan acara Natal Sekolah Minggu kita dengan bacaan dari Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Bacaan kita diambil dari Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita akan lanjutkan pujian kita dengan pujian Suara Malak nan Merdu. Suara malak nan merdu nyaring di malam tenang, langit bumi berpadu berkumandang berdendang. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Barilah kebenaran
excelsis Deo. Di palungan pandanglah anak Allah yang tunggal, semua hati yang pasrah diberi kasih kekal. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Kecil kita merindukan nyata hadiah yang indah dan menawan, namun tak menyadari seorang bayi telah lahir bawa keselamatan untuk Tuhan, manusia. mengapa hidupku begitu sulit di bulan Natal, bulan yang seharusnya penuh kebahagiaan, tetapi sepertinya suram bagiku. Tidak ada yang kubanggakan lagi dari diriku. Aku seorang ayah yang tidak berguna, suami yang tidak dapat diandalkan. Aku kepala keluarga yang gagal. Tuhan, mengapa semuanya ini terjadi di dalam hidupku? Di mana Engkau, Tuhan? Di mana Engkau? Di mana kasih-Mu? Apakah Engkau masih mengasihiku? Apakah Engkau masih mengasihiku? Di mana Engkau, Tuhan? Karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekalahan. Aku dapati jalan kehidupan, tatkala bukakan hatiku baginya. Dalam ucapanku, dalam segala hal, ku selalu memuji Dia. Puji Dia, oh, Aku sudah berdosa. Aku sudah berdosa. Tuhan, ampuni aku, Tuhan. Ampuni aku. Aku sadar apapun yang terjadi di dalam hidupku, Engkau tetap mengasihi aku. Engkau datang meninggalkan kenyamanan surga, menjadi manusia, menderita, mati demi aku yang berdosa. Tuhan, ampuni aku.
ampuni aku. dari hukuman dari hukuman menderita karena kita jadi saliban agar dunia kita bisa. Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan. Namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah yang indah dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di Bukit Kalvari karena kasih. Karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan. Namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Dia menderita, karena kita Dia disalibkan agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Dari hukuman kekal. Halo adik-adik, kakak-kakak, bapak-bapak, ibu-ibu. Salam jumpa di Natal Sekolah Minggu tahun 2020 Gereja Baptis Indonesia Batu Jaman. Sore ini Mak mau menceritakan tentang dua orang sahabat namanya Atma dan Suta yang tinggal di desa Bojong Tutut. Mereka
pergi ke sekolah yang sama karena mereka tetangga, mereka ke sekolah minggu yang sama juga. Dan uniknya mereka ini walaupun bersahabat tapi sifat mereka agak berbeda. Atma yang usia 12 tahun itu lebih serius, suka cepat pundung tapi sedangkan Suta lebih sabar dan lebih ceria. Tapi Atma itu punya prinsip. Dia lebih bertanggung jawab pada pekerjaan. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Sedangkan kalau Suta, prinsipnya kalau bisa nanti, kenapa harus sekarang? Suatu hari Atma dan Suta di sekolah minggu belajar tentang saling mengasihi. Pak guru di sekolah minggu mengajarkan firman Tuhan dari Yohanes pasal 13 ayat 34 sampai 35. Kata Tuhan Yesus, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Mengapa disebut perintah baru? Karena perintah yang lama sudah usang. Contohnya, dalam perintah lama kalau ada orang yang melakukan dosa, harus dilempari dengan batu sampai mati. Itu perintah lama. Kalau perintah yang baru, perintah Tuhan Yesus harus saling mengasihi. Itu perintah yang agung. Mengapa? Supaya hidupnya aman. Ya bisa. Tapi sekarang juga sudah aman, kata sebagian orang. Saling mengasihi adalah perintah Tuhan Yesus yang harus dilaksanakan oleh setiap orang yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya, yang sudah dibebaskan dari hukuman kekal. Oh, apa itu balas jasa? Bukan. Tidak ada orang yang bisa membalas kasih Allah. Perintah Tuhan Yesus saling mengasihi adalah perintah yang harus dilaksanakan oleh kita semua. Tujuan perintah ini adalah agar semua orang tahu bahwa kita adalah murid Kristus. Kehidupan kita menjadi saksi bahwa kita adalah murid Kristus. Sehingga setiap orang juga dapat menerima Kristus dan diselamatkan dari hukuman kekal. Nah, suatu hari Desa Bojong Tutut digemparkan oleh berita tentang wafatnya Abah Wira. Abah Wira, pensiunan TNI yang gagah itu, meninggal karena COVID-19. Aduh, Abah Wira itu kakeknya Rena. Rena itu teman sekolah minggu Atma dan Suta, tapi orangnya agak sombong karena dia merasa golongan ningrat. Dia suka menghina Atma dan Suta yang sepatunya sudah tidak jelek, tidak ganti-ganti, sudah mangap sepatunya. Tapi Atma dan Suta tidak pernah menghiraukan, mereka diam saja. Dan saat itu keluarga Rena juga harus menjalani isolasi mandiri karena kakeknya terkena COVID. Korban terus bertambah di Desa Bojong Tutut. Banyak yang terinfeksi. Mereka harus diisolasi mandiri selama 2 minggu. Sedangkan bapak, ibu, anak semua ada di rumah, tidak bisa keluar. Sebelum Pak Kades menghimbau untuk bahu-membahu menolong warga yang terinfeksi, yang harus menjalani isolasi mandiri, Atma dan Suta sudah memikirkannya. Kali ini Atma mau menerima saran Suta, prinsip Suta. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Mereka juga punya prinsip, kalau bukan kita, siapa lagi? Mereka ingin menolong warga yang harus menjalani isolasi mandiri, yang harus menjaga kesehatan, tapi tidak punya makanan dan tidak bisa pergi kemana-mana. Terus duitnya dari mana? Mereka memecahkan celengan ayam jago punya mereka untuk membeli sembako dan dibagikan kepada warga yang sedang menjalani isolasi mandiri. Terus kata Atma, kalau keluarganya si Rena dikasih juga? Kata Suta, ya iyalah Atma, kan kita harus menolong. Kalau tidak menolong, orang yang suka mengejek kita, terus kita bukan saling mengasihi, kita tidak saling mengasihi, kita kan harus saling mengasihi. Nah, setelah beres membuat paket sembako, Atma dan Suta pagi-pagi sekali, waktu masih sepi, mereka pakai masker, membagikan paket sembako kepada warga yang sedang menjalani isolasi mandiri. Mereka tidak mau aksi sosialnya itu diketahui oleh
orang lain. Mereka tidak ingin dipuji oleh orang lain, oleh manusia. Mereka senang. Padahal cita-cita mereka, uang celengan itu akan dipakai untuk membeli sepatu yang akan dipakai pada Natal sekolah minggu. Tapi keinginan mereka itu dikalahkan oleh kasih mereka. Atma dan Suta mau mengorbankan cita-cita mereka karena ingat akan firman Tuhan yang diajarkan oleh Pak Guru di sekolah minggu. Nah, adik-adik, kakak-kakak, bapak-bapak, ibu-ibu, kita dikenal sebagai murid Kristus bukan dari KTP kita, bukan karena nada dering HP kita lagu rohani, atau karena kita memasang pohon Natal setiap bulan Desember. Itu semua tidak ada gunanya kalau kita tidak saling mengasihi. Maukah kita di musim Natal 2020 ini lebih lagi saling mengasihi sebagai sesama murid Kristus dan juga kepada orang lain? Seperti Atma dan Suta, bagikanlah juga kasih Yesus itu kepada orang lain yang belum mengalami kasih Kristus, supaya mereka boleh mengenal Kristus dan diselamatkan dari hukuman kekal. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Yesus Kristus lahir, Yesus Kristus lahir. Natal tahun ini terasa berbeda. Meski gereja masih memajang pohon cemara, masih ada paduan suara dan drama. Lagu-lagu Natal masih terdengar di setiap penjuru dunia. Natal tahun ini tidak terasa istimewa lagi. Gedung-gedung gereja tidak berfungsi. Dan kita dituntut untuk beradaptasi. Merayakan Natal secara virtual seperti ini. Namun kita tetap menyalakan asap. Kita membuat suasana Natal gembira, Memancarkan wajah ceria dan mengucapkan selamat Natal kepada sesama. Kita merayakan Natal di bawah bayang-bayang pandemi. Dengan kondisi dunia yang semakin tak pasti dan penuh rasa frustasi. dalam gelombang resesi ekonomi yang tak terkendali. Di tengah amuk massa dan demonstrasi. Di bawah ancaman tsunami yang sewaktu-waktu bisa terjadi. Kita tidak bisa berbohong, semuanya baik-baik saja. Faktanya, kita memang rentan terhadap bahaya. Kita lemah dan tak berdaya. Kita jatuh bangun dalam dosa. Kita kadang merasa hampa. Menjalani sehari-hari tanpa makan. Namun, kalau dia ada di pihak kita, Bukankah
Tak ada musuh yang terlalu kuat untuk dia taklukkan. Bukankah tak ada badai yang terlalu besar untuk dia redakan? Bukankah tak ada belenggu yang terlalu kuat untuk dia patahkan? Bukankah tak ada masalah yang terlalu kuat untuk dia pulihkan? Natal di tengah pandemi. Natal yang harus disyukuri. Karena kita tidak lagi larut dalam seremoni. Kita tidak lagi mencari sensasi. Kita dituntut mengejar esensi. Menuhankan Yesus tidak lagi sekedar basa-basi. Kekristenan tidak lagi sekedar sosialisasi tanpa relasi dengan Ilahi. Iman harus diimbangi dengan perbuatan untuk membuktikannya tidak mati. Doa, pujian, dan persembahan tidak lagi sekedar liturgi. Ibadah tidak lagi dibatasi tembok-tembok gereja dan arogansi denominasi. Karena dia menghendaki ibadah sejati dari nurani yang murni. Selamat Hari Natal Dunia. Sambutlah Sang Juru Selamat, yang kasih setianya tak berkesudahan, Yang anugerahnya melimpah, yang damai sejahteranya melampaui segala akal, yang kebenarannya memerdekakan, yang terangnya menyinari dunia yang kelam, yang mempunyai segala kuasa di surga dan di bumi, yang kepadanya setiap lutut akan bertelut, dan setiap lidah mengaku Engkaulah Yesus Tuhan. Puji nama Tuhan, kita baru saja melewati rangkaian perayaan Natal Sekolah Minggu Gereja Baptis Indonesia Batu Zaman. Kita bersyukur untuk berkat Tuhan melalui semua acara pada hari ini. Dan mari kita akan akhiri acara perayaan Natal Sekolah Minggu ini di dalam doa penutup. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini kami Sekolah Minggu Gereja Baptis Indonesia Batu Zaman dapat merayakan hari kelahiran-Mu di atas muka bumi ini. Kami bersyukur karena Engkau Tuhan telah menyatakan kasih-Mu. Engkau datang sebagai manusia untuk menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, oleh karena kasih-Mu yang besar itu, kami menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk Natal di tahun ini, yang kami dapat rayakan bersama-sama. Dan kami berdoa kiranya berkat Natal ini sungguh akan memberi kepada kami sukacita dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah di hadapan-Mu.
Terima kasih Tuhan, dan biarlah Engkau terus memberkati Sekolah Minggu Gereja Baptis Indonesia Batu Jaman, untuk kami boleh semakin hari semakin setia untuk belajar kebenaran firman-Mu, sehingga kami semakin bertumbuh di dalam kebenaran Tuhan, di dalam hikmat Tuhan, di dalam karakter Tuhan, di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa. Kami akhiri rangkaian perayaan Natal ini dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat Hari Natal. Tuhan Yesus memberkati kepada semua murid dan semua guru. Amin. Sekarang saatnya games. Games apa? Gamesnya akan memperhatikan gambar berikut ini. Oke. Sudah siap? Yang di rumah, siap enggak yang di rumah? Iya, semua ya, siap ya. Siap? Perhatikan gambar berikut ini. Pertanyaannya adalah, Bapak, Ibu, dan anak semua menghitung jumlah bola lampu yang terdapat pada pohon Natal tadi. Dan jawaban yang paling benar, paling cepat akan mendapat hadiah. Apa ya? Dan jawaban harus ditulis di grup Batu Jaman setelah acara Natal sekolah minggu ini selesai. Ini grup Batu Jaman kan banyak. Yang mana? Yang grup GBBZ itu. Dan jawabnya nggak boleh sekarang, harus setelah acara ini selesai. Oke. Ya, sekarang juga ada saatnya persembahan. Persembahan apa nih? Pujian? Bukan. Apa tuh? Persembahan sekolah minggu. Persembahan sekolah minggu. Oh gitu. Kan sudah lama kita tidak memberikan persembahan untuk sekolah minggu. Betul. Jadi saatnya kita akan kumpulkan pada Natal sekolah minggu ini. Oke. Kemana? Ke OVO atau GoPay. Oh, jadi ditransfer ke OVO atau GoPay. Ya. Dan ada kodenya. Kodenya apa tuh, Nik? Kodenya belakangnya harus pakai 2. Contohnya, kalau kita memberi 10.000, jadi 10.000 2. 10.000 2 ya, Nik? Betul. Kenapa nggak 3, Nik? 3 nanti untuk yang lain. Oke, terus ditransfer atas nama siapa tuh? Ibu Oce. Ibu Oce teh saha? Ibu Oce yang ibu keuangan itu. Oh, yang tadi bawain cerita Natal. Betul. Oh iya. Ya, jadi nomor rekeningnya terdapat di buletin yang seperti biasa itu. Ya, kami juga mau mengingatkan supaya kita terus sekolah minggu online. Maju sekolah minggu